Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu investor sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini, kami berdua ingin melanjutkan tahapan proyek kami, yaitu tahapan proyek dari yang proyek 10 sampai proyek yang terakhir. Oke, jadi yang pertama akan kami jelaskan yaitu tahapan proyek yang ke-10, yaitu ada aliran produksi. Nah, jadi pada tahapan aliran produksi ini adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Dan adapun fungsi dari aliran produksi ini ialah untuk menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi produksi. Jadi, dan untuk tujuan dari aliran produksi ini yaitu yang pertama untuk membuat lantai produksi untuk mengetahui aliran proses produksi. Dan yang kedua ialah untuk mengetahui gambaran pergerakan bahan dan material hingga menjadi produk jadi. Terus ada 5 pola aliran dari aliran produksi, yaitu ada pola aliran garis, ada pola aliran zigzag, ada pola aliran bentuk U, ada pola aliran odd angle, dan ada pola aliran melingkar. Yang kami gunakan pada aliran produksi kami bentuk U, atau U-shape. Jadi pada pola aliran ini, kenapa kami menggunakan pola aliran U ini, yaitu kita ingin untuk menyelesaikan produksi dalam lokasi yang relatif sama, dan itu digunakan dalam keadaan semula. Karena dari transportasi, baik untuk keluar fasilitas yang akan digunakan, umumnya baik pada mesin-mesin dan lain-lain. Terus ada layout yang akan kami gunakan, yaitu ada layout by product. Yaitu tujuannya kenapa kami menggunakan layout by product, yaitu untuk mengurangi proses pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan di dalam proses produksinya. Nah, ini ada tampilan dari aliran produksi kami. Jadi nanti berawal dari receiving, langsung masuk ke storage. Setelah bahan baku sudah masuk ke storage, itu nanti disalurkan lagi ke pabrikasi atau ke mesin-mesin, baru lanjut dirakit di subassembly, langsung masuk ke main assembly, langsung masuk ke produk yang terakhir yaitu warehouse. Setelah jadi barang jadi masuk ke warehouse, dan masuk lagi ke shipping, yaitu tahapan proses dari terakhir untuk keberangkatan dari produk kami yang sudah jadi. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan pola aliran produksi yang tidak bergaris pada tampilan AutoCAD kami, yaitu yang akan dijelaskan oleh Bapak Yul Andika. Oke, saya di sini akan melanjutkan yang diberitakan tadi oleh Pak Direktur saya. Di sini adalah peta aliran produksi yang tidak bergaris. Ya, di sini dalam bentuk di sini ada silang digunakan untuk mencari titik koordinat titik koordinat untuk setiap lahan, untuk storage, untuk fabrikasi, sub-assembly, warehouse, main assembly, shipping, dan receiving-nya. Nah, untuk titik koordinat ini akan dimasukkan ke modul selanjutnya yang akan berguna untuk mencatat material handling dan material handling cost. Aliran produksi yang tidak bergaris tadi untuk mencari koordinat yang akan dimasukkan ke material handling. Nah, ini koordinat yang sudah ditemukan dari aliran produksi tanpa garis akan dimasukkan ke sini untuk mencari dan untuk mendapatkan total cost material handlingnya. Ya, untuk gambar aliran produksi tanpa garis tadi untuk mencari koordinat yang akan dimasukkan ke dalam material handling. Nah, apa sih material handling itu? Material handling itu dapat diartikan sebagai menangani material dengan menggunakan peralatan dan metode yang benar. Perencanaan yang digunakan untuk material handling merupakan suatu komponen penting dalam perencanaan fasilitas, terutama dalam kaitannya dengan desain tata letak. Nah, tujuannya untuk menggunakan MHC ini adalah untuk mengetahui dan menentukan dari mana dan kemana material akan berpindah. Kedua itu untuk menghitung berat material yang akan berpindah dan menghitung jarak perpindahan material.
Yang ketiga itu untuk menentukan jenis alat angkut yang digunakannya, ada pemindahan material dalam jumlah biaya yang dikeluarkan dari perpindahan material. Ya, dari pengerjaan kami dalam MMAC ini, jadi ini telah didapatkan untuk total cost material handling yang didapatkan. Di sini ada total cost per minggu. Lalu di sini ada total cost per hari yang akan dibagi 5 dari total cost minggu. Yang telah didapatkan total cost per harinya ada 1.072.401. Untuk kumulatif cost-nya ada 1.072.401. Oke, selanjutnya ada modul AD yang akan dibacakan oleh Pak Direktur Jaga. Baik, Bapak Yul, saya akan melanjutkan modul selanjutnya, yaitu AAD atau Activity Allocated Diagram. Jadi, tujuan dari pembuatan AAD itu yaitu untuk merancang ruang produksi yang efisien dengan satu kesatuan yang terpadu. Terus mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien di lantai produksi. Terus menentukan keterkaitan antara fasilitas beserta alasannya. Terus yang keempat itu menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu initial layout, dan yang kelima yang terakhir yaitu memberikan perkiraan luas lantai total yang mendekati kondisi sebenarnya. Jadi untuk pada kegunaan dari activity allocated diagram ini yaitu memudahkan proses tata letak dari si fasilitas, dan untuk meminimumkan pemakaian ruangan, pembagian wilayah yang sistematis dan jelas, menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu pengaturan pendahuluan yang dapat dilihat, memberikan perkiraan luas total yang mendekati keadaan sebenarnya, dan yang terakhir sebagai dasar perencanaan selanjutnya. Nah, jadi inilah tampilan atas dari tampilan dua dimensi ya, lebih tepatnya ya, tampilan dua dimensi dari area perusahaan kami, yaitu PT Arayat Osi. Jadi di sini adalah tata letak dari kantor kami, dan di sini ada tata letak dari alur produksi kami, pembuatan alur dari produksi kami. Dan pada alur factory ini kami itu menyediakan dari produksi, dalamnya itu ada receiving yang tadi sudah dibilang, ada storage, ada fabrikasi, ada sub assembly, ada main assembly, ada warehouse, sama ada shipping. Nah, oke. Terus ada di sini ada pelayanan personil pabrik, ada pelayanan produksi, ada pelayanan umum. Di kantor ada pelayanan umum, ada pelayanan kantor, ada pelayanan personil kantor. Oke, di sini ada. Jadi pada kantor kami akan menjelaskan ada 2 lantai di kantor kami, yaitu ini adalah tata letak dari kantor lantai 2 kami. Di sini ada ruang direktur, ruang sekretaris, ada toilet, dan lain sebagainya. Nah, kita akan dijelaskan oleh Bapak Yul terkait visualisasi dari template. Oke, terima kasih Pak Direktur. Di sini saya akan melanjutkan untuk modul terakhir dari template. Template sendiri ini adalah gambaran tata letak pabrik kami yang berukuran dan skala kecil yang telah ditentukan. Ini adalah untuk gambaran 2 dimensi template kami yang telah kami buat. Seperti yang dijelaskan di AD tadi, di sini ada pabrik, di sini ada untuk letak pabriknya, di sini ada office, di sini ada parkiran mobil, di sini ada parkiran motor, di sini ada ruang forklift, ada kamar mandi, ada solar, ada gudang, ada power pump, dan ada ruang untuk departemen dalam pabrik. Oke, di sini saya akan menunjukkan untuk model 3 dimensinya. Baik, di sini sudah kami buat untuk model yang 3 dimensinya. Nah, di sini ada kantor kami, dan di sini ada pintu masuk yang menuju pabrik. Di sini ada untuk tempat receiving. Lalu di sini ada shipping ya, untuk pengambilan pengangkutan barang. Lalu di sini ada ruang forklift. Di sini ada ruang departemen pabrik. Di sini ada water pump, ada masjid. Di sini ada kamar mandi wanita dan laki-laki. Di sini ada pos satpam, dan di sini untuk jalan keluar. Oke, terima kasih untuk Bapak investor dan Ibu investor. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Bapak Direktur.
Baik, mungkin sekian dari presentasi tahapan proyek, dari 4 tahapan proyek yang sudah kami jelaskan pada kali ini, pada kesempatan video kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.